Oke, buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara, khusus edisi sore. Teman-teman, sahabat subscriber yang saya cintai, tadi sudah ditonton kan upload video pagi menjelang siang ketika saudara Rismon, teman kita, berani buka-bukaan menantang mantan Kapolri dan yang lain-lain. Luar biasa ya, bahkan disinggung perihal tentang Pina Cirebon, Joshua Huta Barat, Jessica Wongso, dan KM50. Ada apa dengan Polri pada saat itu? Ketika itu masih Bapak Jokowi sebagai presiden. Sepertinya ini harus dibongkar, teman-teman. Namun itu akan kita telusuri terus. Dan Anda bisa tonton di upload video saya yang pertama. Dan sore ini kita mau juga bongkar-bongkaran dengan saudara kita, Mr. Chaos. Sahabat-sahabat, Mr. Chaos atau katakan Chaos ini menjadi viral, kata-kata Chaos, karena di mana seorang pengacaranya Pak Jokowi atau tim kuasa hukum Pak Jokowi, ya, ini kepalanya kali pimpinannya ya, Yaakob Hasibuan, anaknya Pak Oto Hasibuan, pengacara kondang yang juga wamen di pemerintahan Pak Prabowo. Oke, baik, mantap, luar biasa. Jadi adik kita ini mengatakan, ya nggak mungkin lah, emang jadi nanti si A, si B nanti ditanya lagi sama oleh orang, tunjukkan ijazahmu. Ya kalau asli ngapain takut. Simple pertanyaannya, jawabannya ya. Jadi kalau misalnya lah Pak Jokowi menunjukkan, katanya chaos, apa benar teman-teman? Makanya kita sebutlah adik kita ini Mr. Chaos. Bagaimana teman-teman? Baik, kita intro dulu ya, agar tidak terlarut-larut. Teman-teman, setelah kita intro dan telah kita sudah ingatkan Mr. Chaos ya, hari ini atau sore ini kita akan melihat tampilan dari Kompas TV ketika ada narasumber yang sangat luar biasa. Siapa itu? Pasti Rosuryo, Wakapolri. Ini pasti sudah tahu teman-teman ya. Dan juga ada Mr. Chaos. Mr. Chaos. Pengacaranya Pak Jokowi lah ya. Oke, jangan lupa langsung dicek atau ditelah teman-teman ya. Artinya langsung komen agar kita saling berkoordinasi. Itulah menyebabkan upload video ini atau channel ini semakin berkembang dan semakin hidup. Ayo kita lihat. Dan juga pihak penuding ijazah Jokowi palsu Roy Suryo baru saja bergabung bersama kami, dan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Yaakob, begini, dari pihak TPUA kan sempat datang lagi ke Barreskrim Polri dan meminta agar ada gelar perkara khusus. Mereka menyerahkan juga 26 poin yang menjadi dasar mereka menuntut itu, salah satunya penghentian kasus yang dilakukan polisi kemarin itu cacat hukum. Menurut Anda masuk akal? Iya, menurut kami untuk mendatangi Barreskrim dan untuk menyampaikan aspirasi tentunya sah-sah saja ya. Itu merupakan hak hukum setiap individu, Mas Tifal. Cuman yang kami sayangkan, ini kan sudah disentikan penyelidikannya dan tidak ditemukan unsur pidana sehingga memang tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah, kalau memang ada permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus, ya harusnya dilakukan pada saat sebelumnya, pada saat sebelum dihentikan. Walaupun kami juga tidak menilai sebenarnya kalaupun nanti digelar secara khusus, atau apapun nantilah keputusan dari Polri, kami tentunya hormati dan kami memang tidak ada yang tutupi, silakan saja. Cuman memang sepengetahuan kami memang gelar perkara terbuka itu baru nanti di tahap penyidikan. Kalau di tahap penyelidikan memang setahu kami itu dilakukan internal Polri. Nah, cuman ya itu, sekarang di penyelidikan sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana, tapi masih ada narasi seakan-akan harusnya ditingkatkan. Itu yang kami sayangkan, Mas. Dan itulah yang membuat Anda merasa ada upaya kriminalisasi. Dasarnya karena itu sudah jelas ada putusan yang dianggap putusan dari Barreskrim Polri kemarin saat menunjukkan hasil lapor itu, atau ada dasar lain yang Anda nilai ini seperti, kalau saya kutip pernyataan Anda, mau coba dipaksakan ini kasus? Ya, karena begini Mas Tifal, ada dua perkara di kasus ini. Yang pertama adalah
perkara di mana Pak Jokowi dilaporkan di Barreskrim. Dan di situ Pak Jokowi sebagai individu yang taat hukum, Pak Jokowi hadir diperiksa di Barreskrim dan menyerahkan kooperatif apapun yang diminta oleh Barreskrim. Kemudian setelah dilakukan investigasi penyelidikan lebih lanjut, ternyata ditemukan tidak ada unsur pidana, sehingga ditutup perkaranya. Nah, setelah itu perkara yang di Polda ini kan masih berjalan. Nah, beberapa waktu lalu juga kami melihat konferensi pers juga dari kawan-kawan di sana menyatakan mereka melihat ada upaya kriminalisasi dari Pak Jokowi karena melaporkan. Padahal Pak Jokowi kan hanya menggunakan hak hukumnya sebagai individu yang memiliki hak asasi dan hak hukum untuk melaporkan. Nah, sampai ada juga laporan ke Komnas HAM katanya mendatangi untuk melapor karena takut mereka dikriminalisasi. Nah, ini kan justru kebalik, Mas. Jadi jangan dibalik-balik karena Pak Jokowi yang selama ini malah bertahun-tahun dituduh ijazahnya palsu, padahal pihak-pihak yang menuduh aja belum pernah lihat aslinya. Nah, itu yang kami sayangkan. Kok jadi dibalik nih, seakan-akan jadi Pak Jokowi yang kriminalisasi. Nah, itu yang kami sayangkan, Mas. Oke, Mas Roy, disampaikan oleh Mas Yakub waktu itu di konferensi pers, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana, mau coba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Emang sengaja untuk memaksakan ini atau gimana menanggapi itu? Nggak ada, bukan memaksakan. Sebenarnya penghentian itu sangat prematur ya, gitu. Karena apa? Karena itu yang menghentikan adalah hanya dari hasil puslap 4. Ya, tidak bisa penghentian itu harus di saat nanti di pengadilan. Dan nanti yang di Polda Metro Jaya ini justru yang dipaksakan. Polda Metro Jaya itu harusnya belum bisa jalan kalau ada keputusan inkrah dari pengadilan yang menyatakan kalau ijazah itu asli atau palsu. Itu jadi dikata kemarin itu sudah dihentikan dalam tanda kutip ya, penghentiannya juga satu prematur. Yang kedua, sudah ada surat Basisdik tertanggal 4 Juni yang menyatakan Basisdik akan mempertimbangkan gelar perkara khusus atau diulangi lagi prosesnya. Dan bagus kemudian secara terbuka. Dan barusan juga ada janji kan dari Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan akan menggelar lagi dan itu secara terbuka menghadirkan lagi pihak-pihak eksternal. Jadi saya kira ini bagus ya, itu untuk kemudian dilakukan proses yang kemudian benar-benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya. Dan kita juga hanya menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar pasal 28. Kita ingin tahu gitu, ijazahnya ini benar apa enggak, karena sudah jadi wame banget kan gitu di masyarakat. Jangan sampai kemudian ini tiba-tiba dihentikan tanpa ada kejelasan dan penghentiannya kemudian belum sampai pengadilan. Kan ketika belum sampai pengadilan hanya setingkat slapfor, kemudian itu langsung digunakan juga di Polda Metro Jaya. Nah ini kan lucu gitu. Apalagi katanya kemarin dalam konferensi pers dikatakan rival kalau kemudian itu ijazah ditunjukkan itu akan chaos. Nah kalau kayak gitu dia ucapannya masuk akal tidak menurut Anda? Ya itu dagelan Sri Mulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, Mas Tifal, nah itu bisa chaos gitu. Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli nggak mau menunjukkan. Dan ijazah asli itu, kalau ditunjukkan, dia itu pejabat publik loh. Sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2. Itu Mas Tifal. Oke, Mas Yakub gimana ngerespon itu? Nggak akan chaos juga kok kalau menurut Mas Roy ya? Ya, pertama harus saya sampaikan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Barreskrim menyimpulkan tidak ada tindak pidana hanya berdasarkan hasil lapor itu adalah tidak benar ya. Karena kalau kita simak kembali pernyataan Barreskrim, sangat banyak yang dipertimbangkan. Saksi-saksi ada puluhan saksi, bukti-bukti semua dipertimbangkan juga, dicek-cek sampai hasil berita acara ujian Pak Jokowi diperiksa, dicek, ternyata memang ada dokumen-dokumen semua sejarah akademik Pak Jokowi. Jadi itu clear, banyak sekali yang diperiksa sehingga Barreskrim bisa menentukan dan menyimpulkan bahwa memang tidak ada tindak pidana di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tadi statement yang katakan harus ada putusan pengadilan menyatakan itu asli baru asli. Nah, ini juga salah nih. Ini kebalik. Justru semua apapun akta itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Contoh Mas Tifal, Anda memiliki surat sertifikat tanah. Apa Anda yang harus berjuang keras untuk membuktikan ini tuh asli kemana-mana ke bank dan lain-lain. Justru itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Itu kan asas-asas hukum yang sederhana sebenarnya. Dan itu semua harus dimengerti dan jangan sampai dipelintir-pelintir dan kasihan masyarakat yang tidak paham hukum seakan-akan jadi terjerumus. Nah itu yang paling penting. Nah mengenai yang chaos itu coba diperhatikan kalimat saya secara menyeluruh. Bahwa yang saya katakan itu bayangkan jika seseorang
hanya karena ada permintaan orang-orang untuk ayo tunjukkan ijazah, semua orang jadi memiliki kewajiban akan hal itu, Mas. Itu pasti chaos, semua orang tidak ada tatanan hukum, jadinya di negara ini semua orang bisa dimintain aja, didesak, sini tunjukkan, kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Nah, itu yang kita sangat tidak inginkan, Mas. Jadi ini sangat lebih besar, jauh lebih besar dari Pak Jokowi saja. Ini mengenai penegakan hukum dan bagaimana hukum di negara hukum loh. Indonesia negara hukum ini ditegakkan. Oke, Mas Roy, ngerespon itu? Iya, lebay lah kalau kemudian chaos, kemudian semua orang ditunjukkan. Semua orang kan bukan pejabat publik. Ini hanya berlaku untuk pejabat publik. Jelas betul di pasal 28F Undang-Undang Dasar itu orang berhak mempertanyakan dan itu keterbukaan informasi. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 12 tahun 2008 saya menyusunnya tindakan kayak itu disahkan ikut mengesahkan nama di DPR Komisi 1. Betul, kalau itu termasuk yang dikecualikan, pejabat publik itu termasuk kecualian jelas itu pasal 18. Jadi ya bukan hanya orang hukum yang mengerti hukum ya, kita juga belajar apalagi kita yang menyusun naskah akademik undang-undang itu gitu loh. Jadi clear banget lah. Nggak apa-apa, biarkan ini menjadi wacana publik bagi masyarakat, biarkan masyarakat juga yang menilai, tapi artinya yang dipaksakan untuk jalan itu ijazahnya belum jelas dipastikan asli, ijazah belum banyak sekali temuan yang ada di dalam konferensi Barreskrim dan baru-baru ini banyak pula yang sudah ditemukan lagi di lapangan oleh Dr. Resmond dan kawan-kawan soal desa KKN dan lain sebagainya. Jadi itu prematur lah itu kalau buru dihentikan, dan saya berterima kasih Wasisdik sudah merespon, Pak Kapolri, moga-moga ini bisa membuktikan janjinya untuk melaksanakan yang namanya kemudian itu akan benar-benar melaksanakan keterbukaan melibatkan faktor eksternal. Pak Ugro, ini kan ada permintaan dari TPUA untuk melakukan gelar perkara khusus pada kasus ini karena mereka masih meragukan hasil dari penyelidikan yang kemarin itu soal ijazah Pak Jokowi. Sesungguhnya Pak, kondisi atau syarat ketentuan apa yang membuat gelar perkara khusus itu bisa dilakukan? Ya, jadi semua harusnya kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang kedua KUHP, ya kan? Nah, kalau KUHP itu sudah dibagi-bagi tugas itu antara ada penyidik pembantu, ada penyelidik, ya. Jadi kalau setiap peristiwa, kalau zaman-zaman dulu sebelum ada SPKT sekarang itu Pamapta. Pamapta sendirian bertugas di Polres, ada seseorang melapor, itu bisa menilai perkara ini pidana atau bukan pidana. Tidak perlu pakai penyelidikan sampai kemana-mana. Nah, setelah Pamapta ini menerima laporan, ditentukan ada indikasi pidana, dilanjutkan ke reserse, masuk buku B2 dan sebagainya. Jadi mungkin ada perubahan di sini karena saya membaca ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Di situ ada penyelidikan. Ya. Jadi kalau dalam penyidikan sebetulnya kewenangan penyidik itu sudah cukup luas. Kalau tidak ditemukan cukup unsur, ya kan bisa dihentikan namanya SP3. Nanti SP3 ini harus diuji ke pra-peradilan untuk kepastian hukum. Ya kan? Tapi kalau penyelidikan ini kemana? Masa ke Wasidik misalnya gelar khusus dan sebagainya. Masih internal di situ. Jadi mungkin perlu ada pendalaman kembali di situ ya. Kemudian pasal di sini sebetulnya jangan dibawa ke pasal kemana-mana, ya kan? Karena ijazah ini sudah digunakan untuk mendaftar di KPU Solo, kemudian KPU Jakarta dan KPU Pusat, berarti 263 ayat 2. Jangan ditambah pasal apapun di situ. Kita jangan memaksakan pengen menahan seseorang dan sebagainya, nggak usah. Yang penting kan sidang di pengadilan ada kepastian nanti. Nah, membuktikan 263 ayat 2 ini kan butuh waktu panjang. Siapa yang membuktikan? Mau dibuktikan di Barreskrim atau di Polda Metro, ya kan? Jadi yang pertama disita barang bukti dari KPU saja. Biarin saja, misalnya ijazah itu ada di Pak Jokowi, silakan ya simpan aja sampai kapanpun. Ya, kan? Tapi yang penting disita dari KPU dulu, dari KPU Solo, Jakarta dan Pusat. Sehingga kemudian Pak, kalau ada permintaan gelar perkara khusus dan diminta itu secara terbuka, memungkinkan tidak? Ya memang kalau gelar perkara itu semua pihak diundang dan bisa membawa pakar-pakar, ya kan? Saya koreksi ya, tidak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namanya saksi ahli, tidak ada.
Oke. Yang ada alat bukti pasal 184 adalah keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Baik. Tidak ada nomor 6 itu keterangan saksi ahli tidak ada. Ini harus diperhatikan. Masyarakat lupa. Banyak sekarang profesor-profesor jadi saksi ahli di penyidikan. Itu nanti pakar itu nanti di pengadilan bukan di penyidikan seperti itu. Baik, Mas Roy, di konferensi pers dari pihak Pak Jokowi juga kan Anda mendorong bahwa untuk urusan tempat KKN kemudian skripsi juga ditelusuri soal ini. Mas Yakub dan teman-teman pihak Jokowi saat konferensi pers juga bilang Bareskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi, sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Apalagi yang mau diragukan dari sini? Sekali diragukan karena apa yang dilakukan itu pendidikan itu kan internal, nggak melibatkan pihak-pihak yang objektif. Dan ternyata banyak sekali kita temukan misalnya ya di desa KKN, desa Ketoyan di Wonosegoro. Kemarin Bang Resmond dan kawan-kawan menemukan semua itu katanya di sana, kata-katanya dan tampak semua itu dikondisikan. Semua bilang 83, 83, 83. Setelah kemudian Pak Jokowi 3 hari yang lalu meralat, bukan 83 tapi 85 awal. Nah, blingsatan mereka. Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83, ya. Jadi sekarang kan ini kan makin terbuka dan semua itu katanya ada orang boncengkan, katanya ada gini, katanya gini. Kedua, kemudian kita sudah sampai juga ke perpustakaan di KR ya. Kemudian perpustakaan itu malah aneh, barang bukti yang sangat penting itu malah tidak ada di bendel itu. Khusus bulan itu nggak ada, katanya diambil oleh kepolisian gitu. Lu kan ini aneh. Justru barang bukti yang penting. Dan tahun sebelumnya, tahun 79 itu korannya jelas betul tertulisnya pasa bukan puasa. Jadi clear banget kan itu kayak gitu. Kemudian Pak Kasmujo kemarin langsung didatangin dan menyatakan kalau dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Jadi banyak banget Mas hal-hal yang masih question mark ya menjadi tanya. Belum lagi ijazah yang katanya identik itu sudah kita uji 1120 itu satu-satunya tidak identik ya. Padahal 1120 itu milik Jokowi. Tidak identik dengan 1115 milik Jiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Multiningsih. Ini kan aneh. Jadi kalau terbuka nanti itu semua bisa lihat yang bandingkan apa, tidak ada hanya digital aja, semua digelar secara terbuka di meja, semua bisa lihat, wartawan bisa motret, orang bisa menilai. Nah kalau itu saya kira dan itu pasti nggak chaos. Kalau itu pasti nggak chaos, ya pastilah memang nggak chaos kalau memang ijazahnya asli. Justru kalau palsu jadi chaos. Karena apa? Chaos itu berlanjut terus. Tapi makanya saya bilang ya di upload video saya pertama tadi, ya kalau memang apa, lebih bagus jujur aja. Karena tradisi kita tradisi timur, saling memaafkan. Tapi kalau memang mau berlanjut, ya inilah dia. Seperti apa kata saudara Roy Suryo, harus ditunjukkanlah ketika Rismond dan kawan-kawan berkunjung ke tempat katanya itu tempat KKN, ternyata katanya artinya abu-abu. Begitu juga pas Kasmujo, ya. Begitu juga ketika di library perpustakaan, di situ koran tersebut dengan tanggal tersebut tidak ada. Katanya sudah menjadi barang bukti oleh Polri. Apa seperti itu? Jadi yang aneh-aneh inilah yang perlu kita perhatikan. Bukan chaos. Bagaimana teman-teman? Setelah ini teman-teman, kita lanjut ya dari channel QNC, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan siap laporkan Jokowi tentang perihal hoax. Ayo kita tonton. Ada beberapa hal yang kita cermati dalam press conference kemarin. Yang pertama adalah selalu dikatakan bahwa perkara di Bareskrim itu sudah selesai. Tidak. Yang bisa menyelesaikan suatu perkara itu adalah putusan pengadilan. Jadi bukan hasil laboratorium forensik. Dan apalagi hasil laboratorium itu banyak sekali terdapat hal yang pantas dipertanyakan. Ya, seperti pembandingnya tidak jelas, kemudian belum clear dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemarin ada yang lucu sekali. Salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ijazah itu dibuka kepada publik itu akan chaos. Ini saya kemudian menjawabnya dengan tulisan bahwa ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu logika lucu sekali dan kekanak-kanaan gitu ya. Karena seperti kita mau belok kanan tapi sayanya kiri. Tidak ada orang buka ijazah itu terus jadi chaos kecuali ijazahnya palsu. Nah itu bisa jadi chaos. Yang ketiga yang selalu dikatakan adalah kalau membuka ijazah itu adalah melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.
Kebetulan memang saya selaku pribadi dulu ikut menjadi tim perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada sebelum itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008. Dan pada saat disahkan 2 tahun sesudahnya, tahun 2010 30 April, saya adalah menjadi bagian dari Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 yang mengkawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Di situ memang ada pasal 17 huruf H yang mengecualikan kalau itu informasi pribadi, termasuk diantaranya adalah tentang pendidikan. Dan pendidikan itu meskipun itu tidak tertulis ijazah, mereka mencantumkan itu. Padahal kalau dalam naskah akademiknya clear banget. Yang termasuk pendidikan itu kalau KHS, kartu hasil studi. Tapi justru KHS-nya malah kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa gitu. Tapi yang paling penting yang jarang pernah diungkap, pasal 28 itu ada pasal 18 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada. Pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan mana yang dikecualikan, tapi dikecualikan lagi kecuali kalau dalam ayat 2-nya itu untuk kepentingan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu tidak bisa dikecualikan. Pejabat publik itu harus dibuka dokumennya, termasuk dengan ijazahnya. Nah, jadi itu yang hari ini tim advokasi yang terdiri dari Pak Petrus Celestinus sebagai tim untuk bidang litigasi dan non litigasi di Bapak Ahmad Kosinudin dan beberapa sahabat-sahabat lawyer lainnya termasuk Pak Jahmada yang ada di samping saya dan juga Pak Sam dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dan perkembangan terbaru update yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jenuk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jahmada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna. Itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KCA itu masih dipertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya, di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya, dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya, tapi beliau dengan jujur mengatakan 2 hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, ya itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017 tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus Kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak ngejawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia misalnya mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya jadi Pak Kasmujo terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemudian menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap
cepat ya, dalam 3 kali 24 jam. Kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya, dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya, dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya, edisi tanggal 18 Juli tahun 1980, yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912, karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro Sapar Mulut Bado Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya, itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial, tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita, belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang, petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat Jogja itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa. Ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR. Mungkin nggak KR mencetak puasa itu? Ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi-informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Resmon, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Tapi sekali lagi ketemu Bang Taufik juga. Iya. Jadi Bang Resmon itu adalah kemudian sekarang lagi berencana untuk ketemu dengan 1 orang lagi, yang itu belum saya informasikan. Nanti clearnya kalau sudah ada YouTube-nya. Tapi sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kehadiran di konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum kami, tim advokasi kami di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah Pak Ahmad Kosinudin, dan tuan rumah ada Pak Sam, dan juga di sini ada Pak Jamada dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Bang, makin lengkap kan teman-teman. Nah, itulah dia tim pencari fakta kebenaran perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, ya, beserta aktivis TPUA, ya, dan beserta tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan sekarang sudah mulai berbicara tokoh-tokoh dari partai. Kita ke channel Refli Harun dulu, abang kita, di mana ada seorang kader partai PDI buka-bukaan tentang rahasia keluarga Pak Jokowi. Mau tahu nggak? Silakan ditonton. Barangkali dengan tokoh yang in between kayak Prof ini cocok, ya kan? Kenapa saya katakan in between? PDIP tiba-tiba sangat menjadi oposan sekarang, ya kan? Setelah kemarin lah, kejadian kemarin, kita tahu Pilpres kemarin. Nah, barangkali profesor bisa menilai agar kita, ini kan kadang-kadang bilang wah ini sakit hati dan lain sebagainya. Ada nggak penilaian super objektif, ya kan, untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini? Kalau politik, Prof, udah jelas rusak, ya kan? Kalau hukum udah jelas rusak, demokrasi rusak, hak asasi rusak. Saya bisa mengatakan demikian karena saya concern di 4 bidang itu. Politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi. Tapi di bidang ekonomi kan bukan background saya. Nah, untuk itu silakan Prof dieksplor, dan kalau memang ada indikatornya itu jauh lebih baik lagi. Indikator yang sifatnya kuantitatif adalah orang lebih bisa mempercayai kan. Silakan Prof. Iya, saya insya Allah manusia yang paling objektif di dunia gitu. Okay. Saya ingat waktu 2019 diundang Bang Kari Ilyas di ILC gitu ya. Saya artinya waktu itu kan lagi mesra-mesranya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan. Saya tetap gambarkan. Nah, maksud saya objektif gini. Jadi kalau ingin nggak bias ya,
menilai kinerja organisasi atau seorang tuh apa yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Oke. Jadi ada KPI-nya indikator ya. kinerja Iya. utama atau KPI-nya. Iya. Dan di bidang ekonomi kan jelas, Refli. Oke. Dari perspektif ekonomi, suatu pemimpin atau negara itu berprestasi atau bekerja baik. Pertama, kalau growth pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Oke, satu kita sebutkan dulu, satu pertumbuhan ekonomi dulu. Oke, Yang kedua, satu. sifat pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Jadi jadi satu pertumbuhan ekonomi, kedua yang tinggi, kualitas pertumbuhan ekonomi. Oke. Kualitas itu artinya bisa menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Ya. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja kita pun jangan sampai seperti komunis, sama rata sama rasa ya. Jadi distribution of wealth-nya itu berdasarkan keadilan. Dan terakhir adalah sifat pertumbuhan yang tinggi itu harus sustain, harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Jadi 4 itulah. Dan kalau boleh saya tambah satu adalah kedaulatan pangan dan energi. Karena tanpa daulat pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi ini nggak mungkin ini. Dan satu lagi itu yaitu daya saing atau competitiveness. 7 indikator kinerja utama ini nanti saya paparkan data-datanya. Itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis soal ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli. Nah, tetapi saya berkesimpulan, Refli ya. Kebajikan tanpa power lumpuh, power tanpa kebajikan brutal. Generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi samban tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan, sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan, harusnya nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine gitu, Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Bagaimana pendapat teman-teman para subscriber ketika ada seorang prop dari Partai PDI Perjuangan yang bukaan perihal tentang Jokowi dan keluarganya? Tapi oke lah teman-teman, kita pun sama-sama sudah tahu ya, termasuk saya juga, saya mantan dari relawan Pak Jokowi, termasuk terbilang besar juga ya. Tapi ketika di periode kedua saya melihat sepertinya sudah mulai oleng atau mungkin sudah gila jabatan. Namun teman-teman, itulah yang dikatakan sesuatu yang kita tanam pasti akan kita tuai sendiri. Makanya kita selalu mengajarkan anak itu agar selalu bekerja, selalu jujur, jangan berbohong, dan jangan menyakiti orang. Jangan pura-pura baik. Lebih bagus katakan seadanya dan sejujurnya. Untuk apa kita lemah lembut, tapi di belakangnya, wow, luar biasa. Kita bahkan membuat orang sengsara. Sahabat-sahabat, para subscriber saya, ketika melihat atau menonton dari beberapa channel teman-teman ya, terkhusus perihal tentang ketika Rausrio mengatakan yang sebenarnya, bahkan menantang para Bareskrim Polri serta para tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk masuk ke sidang. Apalagi setelah Rismond dan kawan-kawan, memang ini sangat luar biasa ya, seperti ada cerita film anak-anak ya, 4 pahlawan tersebut, yang satu batu, satu air, satu api. Ini sepertinya itu ya, 4 pahlawan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana pendapat teman-teman? Baiklah teman-teman, di akhir penghujung konten saya ini, saya hanya bisa menyarankan buat teman-teman agar kiranya setiap upload video saya, mohon kiranya teman-teman berikan komentar agar channel saya ini atau interaksi antara kita itu semakin hidup. Dan itu menyatakan kita sepakat untuk membongkar kebohongan yang disusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Begitu juga untuk like, subscribe, dan sebagainya. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka.